Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidah Aulia Unisa dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang restrukturisasi. Nah, lalu apa sih restrukturisasi perusahaan? Restrukturisasi perusahaan adalah penataan atau perombakan secara mendasar terhadap seluruh mata rantai bisnis perusahaan dengan tujuan terciptanya daya saing dan juga kompetisi, dan di mana perombakan yang dilakukan menyangkut beberapa aspek di dalamnya, yaitu aspek usaha, organisasi, manajemen, keuangan, dan juga aspek. Adapun cara yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan restrukturisasi perusahaan, yaitu yang pertama ada merger atau penggabungan, yang kedua ada akuisisi atau pengambil alihan, yang ketiga mengurangi beberapa usaha atau produk atau cabang perusahaan, yang keempat ada memecah perusahaan menjadi beberapa perusahaan, dan lain sebagainya. Lalu, kapan sih sebuah perusahaan perlu melakukan restrukturisasi? Ada beberapa faktor yang membuat perusahaan harus melakukan restrukturisasi. Yang pertama, adanya masalah hukum. Yang kedua, adanya tuntutan pasar. Yang ketiga, adanya perubahan korporasi. Yang keempat, adanya perbaikan image korporasi. Yang kelima, adanya masalah geografis. Yang keenam, adanya fleksibilitas manajemen, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah contoh kasus perusahaan melakukan restrukturisasi, yaitu perusahaan pembuat Pokemon Go PHK 230 karyawan dan batal bikin game baru. Dikutip dari kompas.com, Niantic, perusahaan pengembang game sekaligus penerbit game berbasis augmented reality yaitu Pokemon Go, memangkas karyawannya. Sekitar 230 karyawan Niantic terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Selain memangkas karyawan, tahun lalu Niantic juga membatalkan 4 proyek game, yaitu yang pertama ada Transformers Heavy Metal, yang kedua ada proyek Hamlet, yang ketiga ada proyek game Blue Sky, dan yang terakhir ada proyek game Snowball. Dilansir dari kompas.com, alasan Niantic melakukan PHK terhadap karyawannya yaitu karena pada awalnya perusahaan melipat gandakan jumlah karyawan saat pandemi. Namun, pendapatan perusahaan belum sebanyak yang diharapkan. Maka perusahaan merasa perlu melakukan penyesuaian untuk menstabilkan bisnis. Maka dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa Niantic atau perusahaan pembuat Pokemon Go ini melakukan restrukturisasi perusahaan dalam bentuk pengurangan karyawan dengan alasan untuk menstabilkan bisnisnya. Namun ada upaya lain yang dilakukan oleh Niantic untuk memulihkan pertumbuhan bisnisnya. Yang pertama, Niantic menjaga Pokemon Go menjadi prioritas dalam perusahaan. Yang kedua, Niantic memiliki bisnis lain yaitu Kit untuk mengembang atau disebut Lightship AR, Augmented Reality. Dan yang ketiga, Niantic mengembangkan perangkat mixed reality dan juga kacamata augmented reality atau AR. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.